Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Kali ini kita mau bahas reaction. Ini adalah video reaksi daripada salah satu teman sales kita tadi ya, Abang Dede Mahpudin. Nah, ini akan ditanggapi oleh saudara Yogi Sujana SIP guys. Kali ini yang jawabnya bukan macem-macem. Dia sarjana ilmu apa? Pendidikan? Pemerintahan. Nah, ini dia bidangnya. Ilmu pemerintahan. Kita akan reaction dari seorang Yogi Sujana SIP ya. Menurut dia bagaimana tadi tanggapan dia tentang saudara Dede Mahpudin yang sangat fanatik sekali dengan PDI Perjuangan. Nah, ini berbeda golongan guys. Kalau tadi dia Ganjar, kalau ini Prabowo Gibran. Oke, langsung saja nih ya saya tanya Pak Yogi. Kenapa Pak Yogi ini sangat mendukung sekali yang namanya Prabowo Gibran? Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Yogi Sujana. Nah, di sini saya selaku anggota relawan Prabowo Banten Selatan. Saya sangat menyukai Bapak Prabowo, sangat mencintai Bapak Prabowo, dan sangat mendukung Bapak Prabowo. Kenapa itu semua alasannya? Nah, di sini saya alasannya akan jelaskan. Dari awal sampai sekarang ini Bapak Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Coba lihat dan bayangkan sama saudara-saudara sekalian. Pak Prabowo punya partai sendiri. Pak Prabowo punya harta banyak sekali. Pak Prabowo tidak punya kepentingan apapun dia untuk menjadi presiden. Anak dia cuma satu. Itu juga tidak masuk ke ranah politik. Dia sudah menjadi desainer BMW di Eropa, di Prancis. Pak Prabowo itu mencalonkan diri sebagai presiden. Dia itu pertama untuk mengabdi kepada bangsa. Mengabdi kepada bangsa. Dia itu ingin melihat bangsanya tersenyum. Bangsa Indonesia tersenyum di atas tanahnya Indonesia gitu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak reaksinya gimana Dede tadi Mahpudin, pertanyaannya itu Pak Dede sebenarnya berbicara kalah sebelum perang. Dia mendukung Ganjar Pranowo, tapi dia itu sudah mengaku kalah. Bisa begitu? Kata Pak Dede tadi kan bilangnya yang sudah menang dan yang akan menang itu pasangan paslon nomor urut 2, yaitu Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Nah, kenapa Dede bilangnya begitu? Ya, Pak Dede itu bilangnya karena dari kepala daerah, semua pejabat-pejabat pemerintahan, karena udah diatur oleh nomor urut paslon 2. Nah, di situ itu salah. Pak Dede harusnya berbicara hati-hati. Di sini kan sosial media udah pada canggih ya, sekarang dunianya itu dunia teknologi, dunia digital gitu. Jadi kalau berbicara saya sendiri ke Pak Dede mohon maaf, tapi saya sendiri menyalahkan Pak Dede berbicara seperti itu. Di sini sudah terbukti, jangan jauh-jauh di Provinsi Banten aja, kalau Kabupaten Lebak itu pegawai negeri sipil PNS ya, dia itu tidak berani menyuarakan pendukungnya, pilihannya. Karena apa? Di situ udah jelas ada undang-undangnya, ada aturannya. Kepala daerah atau PNS itu tidak bisa memilih dan tidak bisa mendukung, hanya bisa mencoblos ya. Iya, benar. Gitu. Jadi kalau bisa kan pejabat negara atau pejabat kepala daerah udah diwajibkan oleh Pak Presiden Jokowi untuk memilih paslon nomor urut 2. Buktinya mana? Buktinya aja dulu dibuktikan, buktinya mana. Nah, selanjutnya sok silakan, kalau takutnya ada pertanyaan mungkin saya bisa jawab di sini gitu. Oke, berarti intinya orang-orang itu memang beda pilihan ya, memang beda pilihan ya, dan kalau beda pilihan sih kan maaf, negara kita kan demokrasi, beda pilihan itu wajar. Misalkan saya pilih A B C D,
Pak Dede memilih ABCD, itu nggak apa-apa, demokrasi namanya juga. Cuman kalau menyalahkan seseorang, menyalahkan paslon terus atau sampai menuduh, itu kan udah lain lagi ceritanya. Enggak, tadi kan di salah satu videonya ada yang katanya ini kan jadinya karena terlalu cepat karena proses MK gitu. Nah, kalau misalkan aturan MK tidak bisa Mas Gibran mencalonkan diri, nah itu kan buktinya sekarang udah bisa. Berarti kan keputusan di MK itu kan udah diakui sama negara, udah diakui sama rakyat. Dia akan menjadi MK itu kan putusan presiden, bukan putusan rakyat. Kalau katanya efek saudara MK, Tidak bisa begitu. Kalau misalkan kepala MK, ketua MK itu saudaranya presiden, terus dia mengarahkannya Mas Gibran supaya lolos, ya tinggal seperti kata Prabowo, kalau misalkan aturannya MK salah, Mas Gibran diloloskan menjadi cawapresnya paslon nomor urut 2, ya tinggal dibalikan ke presiden, tinggal dibalikan lagi ke masyarakat. Benar kata Pak Prabowo, kalau tidak suka ya jangan dipilih, kalau suka ya lanjutin, pilih, dukung gitu. Itu mah hanya alibi orang yang membenci sih sebenarnya, yang membenci Pak Prabowo, yang membenci paslon nomor urut 2. Jadi berbicaranya kemana-mana sampai kehabisan kata-kata, akhirnya yang keluar itu nyinyir. Bukan, iya begitu. Berarti intinya begini. Ya kalau saya masih terus terang dari tahun 2014, 2019 sampai sekarang 2024, tahun depan yang akan datang, tetap begini. Tetap Pak Prabowo pilihan saya. Karena apa? Ya itu, satu, orangnya ikhlas, dua, orangnya tidak ada kepentingan apa-apa sama negara lain, apalagi sama negara dalam negeri. Orang-orang yang ada di dalam negeri nggak ada kepentingan apa-apa. Yang tadi saya jelaskan itu, Pak Prabowo hartanya banyak. Pak Prabowo bukan orang partai, dia punya partai sendiri, bukan diusung sama orang lain. Dia mencalonkan diri untuk negara ini, dia mengabdikan diri untuk kemajuan negara ini. Makanya di situ dia namakan Koalisi Indonesia Maju, Kabinet Indonesia Maju. Oke. Nah, mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan tentang Pak Prabowo, dan ucapan saya, balasan saya ke Pak Dede seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan ada perkataan-perkataan yang tidak enak didengar, saya mohon dimaafkan. Oke. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam apa ini? Salam Prabowo. Kita jogetin aja Mas. Jogetin. Oke guys ya. Mungkin itu tadi ya, kita podcast di bawah pohon apa ini? Pohon mahoni ya, di pisang-pisang. Oke guys, terima kasih. Ini hanya sekedar hiburan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau Mitsubishi jangan lupa Yogi Sales Deso ya.